hampir ke 25 walaupun belum ya. Hampir ke 25 ini adalah umur-umur yang kayaknya picky ya. Apa sih terlalu memilih yang namanya. Kamu sadar kalau kamu terlalu memilih? Iya. Kalau misalnya kamu umur 25 belum nikah sama Uama mau dijodohin sana gitu. Oce jangan kelewat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Yustin Podcast. Terima kasih buat yang sudah nonton video sebelumnya. Dan jangan lupa untuk tetap terus tonton video di Yustin Podcast selanjutnya. Nah, jangan sekarang lupa juga untuk nge-like and subscribe. Betul Channel banget ya. Alhamdulillah sekarang kita bersama dengan Firda nih. Jadi ini adalah tim dari Yustin Wedding juga. Betul. Iya, yang selalu mendampingi Yustin kemana-mana, yang selalu mendampingi caten ya. Pergi kemanapun mereka. Gitu. Betul. Apa kabar Bu? Baik-baik aja ya kan, namanya luar biasa. Padahal kita ketemu tiap hari ya, basa-basi aja depan kamera. Ya kan? Oke, hai kenalin ya. Jadi aku Firda, buat para caten-caten nanti yang mau gabung menjadi apa ya? Yang mau menjadikan Yustin Wedding sebagai bagian dari ceritanya. Ya, cerita sejarahnya ya. Kalian bakal ketemu sama aku. Betul banget. Kalau nggak ketemu sama Firda sama saya, tapi kalau misalnya mau berdua juga boleh. Boleh banget, apalagi itu menjadi combo. Gimana Firda? Nggak kerasa ya, bentar lagi kita mau puasa aja. Dan setelah puasa itu adalah momok menyeramkan. Momen menakutkan setelah puasa. Harusnya orang-orang tuh kayak yes lebaran gitu. Aduh lebaran. Apa cuma Firda aja kali yang ngerasain kayak gitu? Kayaknya sih aku. Kayak aduh semoga keluarga nggak ada yang kesini deh gitu kan. Ya kali. Kan keluarga aku pada di Banten ya, sebenarnya jauh. Semoga nggak ada yang pulang ke Sumedang deh. Biar nggak ada yang nanya-nanya gitu. Nanya-nanya apa tuh? Gitu. Soalnya kayak sering lah ya, itu menjadi problema anak-anak kaula-kaula muda yang jombloan-jomblowati. Iya, gitu. jombloan-jomblowati, muda yang beranjak. Ya udah. Gitu ya. Itu adalah ya suatu momen paling menakutkan. Ketika misalnya yang belum nikah pasti ditanya kapan nikah. Iya. Terus yang udah nikah ditanya kapan punya anak. Udah punya berojol anak. 1, kapan nambah, ya kan? Ya kayaknya pertanyaan ini nggak akan pernah berhenti gitu kan ya. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Aku paling takut ditanya kapan nikah. Kenapa? Karena belum ada sodoran gitu. Belum ada jodoh yang harus diperkenalkan ke. Kenapa susah itu kan mencari jodoh? Kayaknya di quarter life crisis gitu ya. Di hampir ke 25 walaupun belum ya. Hampir ke 25 ini adalah umur-umur yang kayaknya picky ya. Apa sih terlalu memilih yang namanya. Kamu sadar kalau kamu terlalu memilih? Iya. Kenapa kalau misalnya udah sadar menjadi seorang yang terlalu picky, dan kenapa akhirnya ya udah tinggal putusin aja wanita secantikmu gitu loh. Maksudnya ya ampun. Iya sih. Ya langsung kan. Enggak, tapi kan itu jadi apa ya? Kayak bener-bener kayak bahan pertimbangan banget nggak sih? Apa tuh ya? Apa yang dipertimbangkan? Karena walaupun aku suka ngurusin yang nikah-nikah ya. Tapi aku merasa kayak susah gitu, kayaknya nikah nggak ya? Kayak masih ada nikah nggak ya gitu. Sebenarnya yang dipikirin tuh bukan party wedding pas hari hanya kan ya, tapi after weddingnya itu yang dipikirin. Kayaknya belum siap ya Bu. Kira emang kamu udah pernah menjalani sampai ngerasa bahwa after wedding itu akan menjadi sesuatu yang menakutkan buat kamu atau sesuatu yang sangat kamu khawatirkan? Jadi aku dewasa sebelum waktunya sih. Berkumpul dengan orang-orang ibu-ibu yang sudah berpengalaman dari kehidupan nyata perwedingan gitu kan ya. Kayak banyak banget kayak cerita-cerita jeleknya, terus cerita-cerita menakutkannya, bahkan mungkin kayak dari orang tua sendiri. Tuh kayak kayaknya harus bener deh milih yang namanya pasangan. Tapi memang bener ada yang bener banget gitu. Maksudnya ada yang bener gitu. Toh kita juga sebenarnya kalau aku ngerasa nih ya, sebenarnya kenapa akhirnya aku cepet banget menentukan pilihan dan akhirnya segera menikah gitu. Aku ngerasa kayak
kalau misalnya kita mencari, kayaknya nggak akan ada yang sempurna dan sesuai dengan apa yang kemauan kita. Kedua, aku aja ngelihat diri aku kayaknya nggak pernah sempurna dan bahkan jauh dari sempurna gitu ya. Terus apalagi yang kita pilih gitu. Kalau aku sih pilihnya gitu ya. Udah gitu, memang sering juga nih mendengar kayak misalnya kisah-kisah rumah tangga yang kayaknya ya tidak sesuai dengan ekspektasi. Apalagi sekarang kan banyak banget film terus gitu sinetron-sinetron yang kayaknya menceritakan tentang kehidupan rumah tangga yang tidak sebegitu menyenangkan gitu ya. Tapi bagi aku sih sebenarnya kalau aku sih ngelihatnya, oh kalau kayak gitu bikin nggak enak orang, ya udah berarti jangan kayak begitu gitu ya. Tapi kan mungkin masalahnya dari kamu adalah kamu takut pasangan kamu melakukan itu sama kamu, hal yang kamu tidak inginkan. Iya, jadi ya mungkin kita melihatnya in the different side ya. Jadi aku ngelihatnya kayak film Langlayang Pegat itu. Langlayangan Pegat ya, oke. Itu tuh malah kayak, oh jadi walaupun kita udah sebaik itu ya, kita udah secantik itu juga tetap aja masih kurang gitu di mata cowok. Dan kamu sadar gak sih kalau ternyata semua laki-laki mau baik, mau yang brengsek aja sebenarnya bisa begitu ya kan? Gimana kalau kita ngomongin laki-laki di sini? Ini kan lagi kita ngomongin laki-laki, laki-laki ada di depan kita. Walaupun laki-laki itu baik, sebaik apapun laki-laki, buat aku sih kayaknya mereka tuh akan ada sisi boysnya ya, ada sisi laki-laki yang betul-betul laki-lakinya gitu ya. Jadi sebelum aku menikah, ibuku pernah mengingatkan gini, kakak ingat ya kalau laki-laki itu punya 3 masa puber apa 4 ya lupa deh. Jadi masa puber dia remaja, masa puber dia udah pertengahan gitu ya. Dia antara dewasa sama remajanya gitu ya. Which itu biasanya pas setelah menikah. Nanti setelah menikah dia ada lagi puber lagi gitu. Dan kata orang tua aku, bahkan seluruh keluarga aku ya, aku bibi semuanya bilang kayak begitu, bahwa laki-laki tuh memang kayak begitu. Ya terus gimana? Akhirnya aku ngerasa, oh ya udah ya, emang udah kalau udah kayak gitu itu udah pasti. Ya akhirnya ya pernah aku ada masa aku bekerja gitu kan, bekerja udah gitu akhirnya dikelilingi oleh banyak laki-laki. Maksudnya lingkungannya memang lingkungan laki-laki banget. Akhirnya bertemu dengan laki-laki yang kayaknya alim banget, gitu kan, dia kayaknya tidak mungkin dia bermacam-macam gitu kan. Udah gitu ada yang laki-laki yang ya itu banget ya kan, vulgar gitu, brengsek banget gitu kan, baik banget gitu kan. Tapi ternyata nggak ada bedanya, sama aja. Jadi sampai akhirnya aku ngerasa kayaknya nggak perlu lagi memilih lah ya gitu. Kalau misalnya ternyata Tuhan sudah mendekatkan dan si laki-laki itu udah punya niat sama aku, ya udah gitu, tinggal jalanin aja. Toh saya juga nggak sebaik itu, laki-laki itu juga kayaknya juga nggak sesempurna itu. Dan perempuan punya kayak sifat lahiriahnya sendiri, laki-laki juga sama punya sifat lahiriahnya sendiri. Laki-laki punya kayak nafsu yang edan banget gitu ya, yang maksudnya dia bisa mungkin secara rasional bisa sama dia diredam, ada juga yang mungkin enggak gitu ya. Tapi seredam-redamnya juga gitu. Kan dia punya sifat naluriah ya kan. Ya udah gitu kan, asal nggak ketahuan. Akhirnya lama-lama aku ya udah berumah tangga ya, ngerasa kayak ya udahlah ya, asal nggak ketahuan sama gue aja, dan gue juga nggak mau tahu apa yang lo lakukan di belakang. Berarti itu mah tinggal kita nguat-nguatin hati aja kali ya. Sebenarnya akhirnya bukan menguatkan hati kalau gue sih, lebih ke kayak cukup tahu apa yang harus aku tahu aja, dan nggak perlu tahu dan nggak ingin tahu apa yang nggak perlu aku tahu. Jadi kalau udah nikah mah stop kepo-kepo kali ya. Kayaknya sebelum menikah juga harusnya stop kepo-kepo. Jadi kekepoan itu sebenarnya menurut aku adalah satu hal yang memang harus dihindari, mulai dari harus dibiasakan ya, karena nggak mungkin tiba-tiba pas kita nikah, udah deh aku nggak akan kepo-kepo lagi gitu kan, nggak mungkin, bener kan? Nah itu tuh memang satu hal yang harus kita biasakan, bahwa kekepoan itu memang kayaknya ngapain sih kepo? Maksudnya kalau kepo-kepo sesuatu yang tentang ilmu mah nggak apa-apa ya, misalnya kayak ilmu yang akan, menurut aku ya, aduh maaf nih bukan sombong, maksudnya sampai aku merasa begini, mungkin aku juga banyak mempelajari, sampai akhirnya mengisi banyak hal gitu ya dalam diri aku, sampai akhirnya aku punya sudut pandang yang sampai saat ini menurut aku sih kompleks ya, sudut pandangnya kompleks. Iya gitu, maksudnya diisinya keponya sama hal-hal yang lain, sampai akhirnya kita bisa menimbang sesuatu. Kan gini ya, dalam kita hidup tuh nggak semuanya sesuai sama ekspektasi kita dan sesuai kemauan kita, dan bagaimana kita mengadjustnya itu adalah dengan tadi kita kepo sama sesuatu hal yang bikin kita bisa menyesuaikan diri dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Itu kan otomatis ada ilmunya, ada segala macamnya gitu, nggak cuma sekedar kepo sama hal-hal yang
Kan suka ada nih yang gitu. apalagi kadang ada ya kirain teh cuman pacaran SMA SMP, ternyata sampai kayak seumuran aku pun ada yang sampai Instagram itu login di HP pacarnya. Iya. Supaya kayak biar tahu gitu siapa yang nge-DM kamu, siapa yang nge-follow kamu gitu. Ya kalau memang ternyata dianya, aku pikirnya gini ya. Jadi kalau aku ngeliatnya gini, setiap orang kan punya caranya sendiri ya untuk menjalani hidup. Kalau aku nih, tapi kalau kamu gimana? Jadi kayak misalnya gini, kalau misalnya ternyata gini ya, kamu nih misalnya nih kamu, udah gitu kamu punya pacar, terus pacar kamu posesif banget gitu ya. Udah gitu, kalau aku sih sebenarnya mungkin orang lain bakal bilang, Fir, kok lu kuat sih sama cowok kayak gitu? Tapi kalau misalnya gue sih mikirnya gini, kalau ternyata lu memang aman-aman aja dan lu nya juga bahagia-bahagia aja di posesif, ya terus kenapa kita harus kepo dan harus ngurusin hidup orang lain sih gitu loh maksudnya. Iya sih, yang namanya cinta kan buta ya, Bun. Ketika kita udah berpacaran dengan seseorang, kita udah sayang gitu kan ya. Si orang yang mau seposesif apapun pasti kita ladenin aja terus. Ya gak sih? Bukan tentang diladenin, tapi tentang bagaimana kita menerima seseorang. Jadi kalau kataku sih bukan tentang bagaimana kita ya tadi bukan kayak ya udah deh ladenin aja orang gue suka dan gue cinta. Kenapa sih gitu kan? Bukan itu menurut gue, tapi apaan? Karena kita adalah orang yang bersamanya. Misalnya kayak gue sama lu gitu kan. Lu tahu kekurangan gue datang kekurangan. Akhirnya gue memahami, mau paham apa yang lu lakukan gitu ya, memahami. Misalnya gini, ada hal misalnya gue gak suka sama lu, akan gue pahami karena lu juga punya kelebihan yang lain gitu maksudnya. Karena gue juga ngerasa bahwa nggak semuanya yang ada dalam diri lu tuh sempurna gitu. Menyadari banget, dan itu harus gue sadari, dan lu juga harus menyadari itu dari gue gitu loh. Gue punya kelebihan yang juga mungkin bisa membuat lu menjadi terintimidasi. Berarti itu masalahnya lebih ke saling memahami dong intinya. Jelas, saling mengerti itu jelas dong. Gitu. Saling mengerti, saling memahami, saling mengisi. Betul. Gitu. Karena gini, menurut aku ya, aku pikir gini, ada seseorang misalnya yang posesif banget sama pacarnya atau sama pasangannya atau sama siapapun, keluarganya mungkin sama temannya juga mungkin bisa posesif. Kamu cari tahu deh cerita dia di belakang itu. Aku yakin dia punya cerita sampai akhirnya kenapa dia melakukan seperti itu, hal itu gitu. Udah gitu gini, ada orang yang cuek banget kayak aku misalnya. Aku pasti punya latar belakang kenapa akhirnya aku memperlakukan kamu secuek itu, pasangan aku secuek itu misalnya, anak aku secuek itu mungkin. Tapi kan ada dasarnya. Orang lain itu sampai kita sekarang kita hidup, misalnya saya sekarang udah hampir tahun ya kan. Itu dididik, kemudian dibesarkan oleh orang tua, dibesarkan oleh lingkungan gitu ya, dengan ceritanya sendiri, ya kan? Kita nggak bisa kayak tiba-tiba merubah seseorang yang tadinya ingin bebas hidupnya, tiba-tiba, hey, ingat bahwa ini ada aturannya. Sedangkan selama dia hidup 20 tahun ya, misalnya ini kamu nanti ketemu sama pasangan kamu, terus pasangan kamu tuh orangnya bebas banget, karena memang sama keluarganya pun misalnya keluarganya tipe orang yang bisa membebaskan segala macam gitu. Kalau mau apa-apa nggak usah bilang, ini nggak bilang. Tapi ternyata pas begitu pacaran sama kamu terus kamu bilang, ya dengar ya, kamu tuh kalau apa-apa harus bilang sama aku, bla 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 gitu. 1 kali 24 jam. Iya, lapor 1 kali 24 jam ya kan. RT RW kalah ya. Dia bukannya nggak bisa, menurut aku sih nggak bisa seperti itu gitu. Makanya kenapa aku akhirnya bisa aku tuh mau mengerti orang lain itu setelah mendengar ceritanya, bukan mau bisa mengerti seorang lain setelah mendengar latar belakangnya dia gitu. Nah, lalu nanti pas udah berjalan ya sesuaikan dengan kita gitu. Oh, berarti interview jodoh tuh bukan interview jelas. Iya, bukan harus mengetahui, mungkin agak ngorek-ngorek masa lalunya, kayak inner child-nya kayak gimana. Iya, menurut aku penting banget. Supaya mungkin kita bisa memahami, mengkorelasikan gitu ya, antara masa kecilnya dan sikapnya dia saat ini. Iya, misalnya gini, ada seseorang yang kayaknya kok cuek banget ya sama keluarganya dan sebagainya. Oh, ternyata mungkin pas coba deh ceritanyain, mungkin dia dulunya nggak diperhatiin sama orang tuanya juga, mungkin karena orang tuanya sibuk kerja dan sebagainya gitu. Padahal kurang apa sih gitu kan hidupnya dia kalau kita lihat. Tapi ternyata mungkin di sisi lain ada hal-hal yang maksudnya kalau manusia tuh kan katanya hatinya ini semuanya tuh kan ada bagian-bagiannya. Nah kalau misalnya ada bagian yang
putus, ya ada yang bagiannya tidak terisi, itu kan menjadi kekosongan dia yang sebenarnya dia juga nggak tahu diisi sama apa. Nah, kita sebagai pasangannya harus bisa Mengisi itu. sebaiknya harusnya bisa mengisi itu, bukan malah mempersalahkan kekosongan hatinya dia. Kalau bagi saya loh ya, Mbak gitu loh, Mbak. Menurut Mbak sendiri gimana? Oh, saya belum sejauh itu loh. Belum sejauh itu ya, Belum Mbak, ya? sejauh itu. Belum sejauh itu. Apa definisi memahami itu aku sebenarnya belum sejauh itu, karena mungkin ya aku kan udah 3 tahun belum gitu. Kelamaan jomblo, Mas. Kelamaan jomblo. Terus waktu terakhir pacaran tuh ya karena yang emang umurnya masih labil-labil gitu kan ya. Jadi masih ego kayak apa sih memahami, ya udah kamu juga pahamin aku gitu. Oh, jadi lebih kayak ya udah lu pahamin gue aja, kalau misalnya lu nggak pahamin gue Iya gitu, kayak masih Go anak-anak away, kecil gitu gitu kan. Ya mungkin sekarang ya sambil menyelam minum air ya sambil jomblo sambil belajar Nah, gitu. sambil Bisa tuh belajar. sebenarnya kan. Boleh, Jadi ketika ada yang datang, set gue udah mateng nih. Ayo, kamu ngapain gitu. Boleh. Nah, mungkin ini juga salah satu kunci sebenarnya, Fir. Apa tuh? Bagaimana kita memahami dan mau mengerti ya. Itu adalah sebenarnya salah satu kunci untuk kita mempertahankan hubungan mau after atau before pernikahan gitu. Pada saat kita mau memahami dan mengerti dan mau memberi, kalau gue sih 3 itu aja kuncinya, mau mengerti, memahami dan memberi. Pada saat after tuh sesudah ya. Iya. Kalau before tuh sebelumnya berarti ya. Pada saat kita mempersiapkan pernikahan, banyak banget kan sebenarnya hal-hal yang memang harus kita pahami dari pasangan, pahami dari keluarga, dan bagaimana kita mau memberikan kesempatan buat orang yang ada di samping kita, pasangan kita, untuk memberikan kesempatan untuk menyampaikan ide-idenya, menyampaikan segala macam apa yang dia mau gitu ya. Kemudian memberikan kebahagiaan itu sama dia gitu ya, memahami apa yang dia mau gitu. Menurut aku sih itu adalah sebuah kunci untuk mempersiapkan pernikahan sebelum dan sesudahnya. Kalau sesudahnya otomatis rasa pengertian, rasa mau memahami dan rasa memberi itu adalah suatu kunci bagaimana mereka bisa mempertahankan rumah tangganya ke depan. Tuh, udah siap Mbak? Berarti 3 kuncinya kan udah bisa Mbak. Berarti besok kita nikahin Firda aja kali ya? Boleh, nanti ini aja. Bolehnya gini? Boleh. Bolehnya? Iya boleh, oke. Karena aku masih gini loh, masih skeptis soal nikah muda. 23 masih Kenapa? muda gak sih? Oh, Anda masih merasa muda? Oh, ya, masih merasa muda. Tapi boleh bagi cerita nggak sih? Aku juga sebenarnya pernah mengalami pernikahan di masa 23 tahun ya. Awal nikah umur berapa sih? Awal nikah tahun 22 tahun. 22 tahun. Belibet ya. Gede-gede ceritanya, Bo. Ya udah lanjut ya kan. Mempersiapkan pernikahan di umur 22 tahun itu nggak ingat. Gak ingat Blank kan. Neng gitu kan. Nah, ya udah gitu aja. Gagal aja ya. Gagal aja ya kan. Berarti Gitu. jangan. Enggak, bukan berarti gitu. Jadi mungkin ada Masih tadi persiapannya makanya yang gini, kurang kenapa ya? akhirnya aku bisa punya jadi gini lah netizen semua ya kan, Bagaimana? para penonton semua, bahwa saya ini pernah gagal sebenarnya dalam pernikahan. Tapi apa yang tadi saya sampaikan adalah pelajaran-pelajaran yang saya ambil Dapat. pada saat saya gagal gitu ya. Orang tuh pernah gagal dan akhirnya pada saat gagal saya merasa kayak nggak perlu trauma dan sebagainya. Menurut saya ada banyak hal yang mungkin terlupakan sama saya diperhatikan gitu. Kayak misalnya tadi saya tidak memahami, saya tidak memberi, dan saya tidak memberi, memahami dan mengerti ya. Ya itulah Memberi, pokoknya. mengerti, memahami. Ya gitu. Mungkin 3 hal itu yang tidak saya tidak saya terapkan gitu. Udah gitu. Tadi mungkin kuncinya adalah pada saat saya tidak tidak membaca, tidak inner child tadi yang tadi cerita-ceritanya, tidak tahu segala macam kisah-kisahnya. Akhirnya ya udah gitu. Dan mungkin buat teman-teman semua yang kalau misalnya mau memulai waktu muda juga nggak jadi masalah. Tapi mungkin kalau dulu kan mungkin nggak banyak informasi yang bisa kita terima ya. Kalau sekarang tuh saya aja hamil sekarang. Kemarin kan saya hamil tuh ya, udah gitu saya ngobrol sama mama saya, ternyata semuanya berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Gila ya, tua banget kayaknya, kayak zaman batu Apa banget ya ya? kan?
akhirnya semuanya tuh udah ada informasinya. Jadi menurut saya sih teman-teman yang masih muda sekarang yang ternyata mau menikah muda, menurut saya nggak perlu menahan diri karena informasi-informasi tentang bagaimana mempersiapkan pernikahan, kemudian menata mental gitu ya, menata kesiapan semuanya tuh sebenarnya bisa dibaca gitu ya, dan banyak kisah-kisah yang sebenarnya bisa kisah-kisah inspiratif yang sebenarnya bisa didengar, terus kemudian diresapi gitu ya, dan kemudian menjadi pelajaran bagi teman-teman calon pengantin yang mau memutuskan kira-kira ini benar nggak ya gue mau nikah di umur segini gitu ya, yang kayaknya ngerasa masih muda aja. Jangan kan kamu ya, sebenarnya gue juga sebenarnya sekarang umur tit ya kan, masih muda aja. Iya, ngerasa muda gitu kan ya. Banget. Nah, kenapa aku masih skeptis dengan yang namanya nikah muda, walaupun aku nggak muda-muda amat gitu kan. Itu karena apa ya? Iya, yang aku lihat sehari-hari, yang aku lihat itu kenapa sih banyak orang yang menjadikan pernikahan sebagai shortcut atau sebagai jalan pintas dari masalah-masalah hidupnya. Kayak misalnya dia punya masalah di keluarganya nih ya. Kayaknya gue nikah aja deh biar keluar dari rumah ini. Nikahlah mereka kan ya. Nemu lagi masalah baru yang lebih gede padahal di sana. Terus ya gitu, masalah-masalah kayak wah, kamu nih si cowok pacar aku tuh selingkuh mulu. Lah nikah aja lah biar dia nggak selingkuh-selingkuh lagi. Kayak oke, bukan yang diputusin kok malah diajak nikah, kok lucu banget ya kata aku teh. Jadi mungkin aku orangnya terlalu idealis ya, yang memikirkan bahwa pernikahan adalah momentum sekali seumur hidup yang harus benar-benar dijalankan dengan penuh cinta dan penuh kepastian dan lain-lain gini. Mungkin aku berekspektasinya terlalu tinggi jauh ke sana. Makanya ketika ngelihat orang yang hidupnya bermasalah terus memilih menikah untuk menyelesaikan masalah tuh kayak oke. Anda belum tahu ternyata Anda menemukan masalah masalah yang lebih besar lagi di pintu sana. masalah yang luar biasa gitu ya. Gitu. Mungkin buat mereka itu bukanlah suatu permasalahan ya. Ketika mungkin mereka merasa ketika keluar dari rumah mereka tuh itu adalah suatu kelegaan gitu kan ya. Akhirnya aku bisa pisah sama keluarga yang di rumah, menjalani kehidupan baru yang mungkin amin ya, mereka bisa menjalani hidup yang lebih sempurna. Menjauhkan dari masalah-masalah rumahnya. Tapi menurut aku tuh kayaknya memang seorang yang memang kurang baik ya kalau misalnya niatnya kayak begitu, karena sebenarnya bagi saya sih sebenarnya kalau yang kita mau mulai rumah tangga itu adalah siap menghadapi masalah dan siap menyelesaikannya gitu. Pada saat sebenarnya kita memang kayak menikah dan mau kayak ya udah melepas masalah yang itu, kayak kabur dari masalah, bukan sih gitu. Nah, mungkin yang jadi salah adalah itu. Dan akhirnya ekspektasi kita akhirnya kenapa rumah tangganya berantakan itu adalah pada saat kita berharap bahwa masalah itu nggak ada, ternyata ada masalah lagi. Iya, akhirnya masalah yang itu nggak beres, masalah yang ini nggak beres. Bertemulah masalah itu, akhirnya ya luar biasa lah. Aku pernah waktu itu Justin pernah bikin konten kan, apa namanya live sama seorang psikolog. Terus aku tuh nanya kayak apa sih pendapat ibu soal yang nikah muda? Sebenarnya dia mesah-sahkan aja. Terus kata aku tuh gini, nanya gimana sih ciri-ciri orang yang sudah siap nikah? Katanya gini, satu aja yang paling aku ingat. Kalau orang yang udah siap nikah itu orangnya nggak pernah kabur-kaburan dari masalah. Gitu. Ini mah masalah dikit pergi kemana healing. Punya masalah healing. Bukannya dihadapi tapi malah healing. Masalahnya siap nikah. Masalahnya nggak healing ya. Masalahnya nggak healing dalam bahasa Sunda ya, nanti tolong ditranslate. Healing, masalahnya nggak healing, lunya hilang gitu. Itu katanya orang yang siap menikah itu orang yang tidak kabur-kaburan dengan masalah. Ya karena logikanya kita serumah sama orang ya kan. Terus ketika kita bermasalah, kita nggak mungkin pergi buat healing gitu kan. Kita pasti hadapin. Tapi bisa loh. Tapi menurut aku tuh memang ada. Jadi setelah kita membicarakan itu sama pasangan, otomatis tetap aja kita juga punya waktu sendiri untuk healing gitu. Kayaknya memang, tapi tadi setelah memang disetujui sama, kalau kita kan perempuan harus disetujui sama suaminya, kemudian akhirnya bisa menempatkan dia juga harus punya me time. Nah, dari psikolog itu juga sebenarnya ada poin-poin yang memang yang sama saya sekarang masih diterapkan, bahwa peran kita sebagai manusia itu ternyata banyak banget. Jadi perannya apa? Yang paling penting adalah kita bisa menjalankan peran buat diri kita sendiri. Kemudian peran sebagai
kalau seandainya udah punya suami, peran sebagai istri, peran sebagai ibu. Nanti Iya. kalau misalnya sebelum kita punya suami kita, otomatis kita pernah jadi anak, peran kita sebagai anak. Udah gitu pas lagi punya, pas masih berkeluarga bersama dengan orang tua, otomatis mungkin kita jadi kakak atau adik. Nah, mungkin kita juga jadi cucu, jadi kita jadi keponakan dan sebagainya. Mungkin di kantor kita jadi pemimpin perusahaan, Iya. atau jadi staf perusahaan yang kita harus bisa menyelesaikan memerankan semua peran tersebut sesuai dengan porsinya. Iya. Pada saat di rumah, buat teman-teman semua, walaupun kita udah menikah atau belum, tolong isi peran-peran tersebut, terutama peran menjadi diri kalian sendiri. Makanya sebenarnya kalau saya sih bukan konsep healing ya, tapi konsepnya adalah mengisi diri kita sendiri, menjadi kita sendiri, kemudian ya bahagia menjadi diri kita sendiri. Jadi konsepnya sebenarnya pertamanya bahagia. Gitu loh, Mbak Firda. Berarti dari sekian banyak yang kita obrolin hari Iya. ini itu adalah mencapai kebahagiaan Itu gitu kan ya. banget. Mau kamu menikah sekarang, mau kamu menikah nanti, yang penting bahagia. Yang penting bahagia. Gitu Gitu. kan. Betul. Luar biasa. Ternyata aku dapat berat ilham ya. ya. Lumayan berat sih obrolan aku hari ini. Besok kawin dong ini, jangan-jangan. Amin ya Amin ya Allah ya. Baik teman-teman semua, kita akan ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Selamat berbahagia pokoknya buat teman-teman semua yang mau mempersiapkan pernikahannya, yang masih muda, yang udah cukup umur, atau yang udah merasa lebih umurnya. Asalkan kalian bahagia, kalian boleh menentukan kapanpun kalian menikah. Begitu ya Mbak ya. Oke, Mbak Firda jangan lupa bahagia. Jangan lupa juga Subscribe. Jangan lupa like and subscribe dan pantengin terus channelnya Yustin Podcast. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.